तौफीक दे खुदा मुझे, लिखूं मैं उसकी नाम। A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat senja sekalian, dimanapun Anda berada, semoga sobat senja sekalian diberikan rahmat dan karunia kesehatan oleh Allah Ta'ala dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan segala aktivitasnya. Amin, Allahumma amin. Sobat senja sekalian, kembali lagi bersama saya Arif Rahman Hakim dalam channel Ilmu Senja. Dalam video kali ini, insya Allah saya akan menyampaikan lanjutan pembahasan berkenaan dengan jawaban dari sebagian keberatan pada bab pertama, masih dalam buku Tafhimati Rabbaniyah berkenaan dengan standar 23 tahun kesempatan yang diberikan kepada Nabi dan Rasul sebenarnya dalam menyampaikan wahyu dan ilham dari Allah Ta'ala. Sobat senja sekalian yang dirahmati Allah, pada bab pertama dalam buku Asyara Kamilah, Munshi Muhammad Yakub Sahib berpendapat bahwa masa para pendakwa palsu ada juga yang lebih dari 23 tahun. Pernyataan atau pendapat ini sangat bertolak belakang dengan dalil Quran yang mengatakan bahwa tidak ada seorang pendakwa palsu pun yang akan diberikan kesempatan oleh Allah Ta'ala untuk menyebarkan pendakwaannya yang mengatasnamakan Allah Ta'ala. Berkenaan dengan kedudukan kenabian ini, ulama ghair Ahmadi sering mengatakan bahwa ayat wala taqawala alaina ba'dal aqawil ini adalah khas untuk baginda Rasulullah SAW, dan pengaruh dalil ini hanya berdampak kepada beliau SAW, bukan pada yang lainnya. Sobat senja sekalian, kita semua tahu tentang hal yang begitu fundamental dalam hal berargumentasi, bahwa dalil dan yang terindikasi itu adalah satu kesatuan. Jadi menjustifikasi yang terindikasi tanpa dalil itu adalah satu ketimpangan. Contohnya, jika hewannya si A bisa berbicara, berarti ada dalil yang mengasumsikan bahwa ia adalah manusia. Maka jika hewannya si B juga bisa berbicara, lalu mengapa tidak boleh ada dalil yang berasumsi bahwa ia juga manusia? Berkenaan dengan hal ini, jika mendapat tenggang waktu sampai 23 tahun setelah mendakwakan diri menerima wahyu ilahiyah dari Allah Ta'ala, terdapat dalil kebenarannya, dan jika setelah kita menyampaikan dalil ini di hadapan para penentang Rasulullah SAW, kita bisa menjadikan orang percaya dengan Rasulullah SAW, lalu apa alasannya kalau kita tidak bisa menjadikan ini dalil untuk menetapkan kebenaran atas pendakwa penerima wahyu yang lain tentang mendapat tenggang waktu selama 23 tahun? Andai saja ada seorang nabi pendusta mendapatkan kesempatan sampai 23 tahun, maka dalil walau taqawala alaina ba'dal aqawil sama sekali tidak bisa kita kedepankan di hadapan para penentang agama Islam. Mereka bisa dengan segera akan mengatakan bahwa jika Rasulullah SAW saja yang mendapatkan kesempatan 23 tahun itu dan si pendakwa palsu, yaitu si fulan juga mendapatkannya, maka jawaban kalian itu juga bisa menjadi jawaban kami. Berkenaan dengan ini, penulis tafsir Ruhul Bayan dengan jelas menulis bahwa la aqibahullahu wa huwa akramun nas alaih wa ma zannuka bi ghairihi, bahwa ketika Allah Ta'ala mengabarkan hukuman ini dengan menyebut nama Rasulullah SAW, walaupun Rasulullah SAW merupakan kekasih tercinta dari semua yang ada di dalam kebun nikmatnya, lalu apakah pendusta yang lainnya bisa selamat dari hukuman begitu saja? Ini terdapat dalam Ruhul Bayan jilid keempat halaman 462. Nah, kemudian para penentang juga menulis untuk menambah argumen mereka bahwa jika yang dimaksud adalah tugas pokok Nabi secara umum, maka wajib dan harus bahwa ketika seorang Nabi pada awalnya benar kemudian berdusta, maka Tuhan yang akan membinasakannya. Nah, pertama yang berkeberatan telah mengaku bahwa dalil walau taqawala alaina ba'dal aqawil adalah dalil kebinasaan seorang pendusta dengan cepat dalam keberatan ini. Sekarang hanya saja menjadi sedikit kompleks dengan pernyataan bahwa dia tadinya nabi yang benar kemudian berdusta. Sobat senja sekalian, jadi seorang hamba Tuhan, jika dia adalah seorang nabi yang benar, maka tidak mungkin dia bisa berdusta. Dan jika dia berkata dusta, maka dia tidak mungkin seorang nabi yang benar. Pendapat ini terdengar mustahil kan? Tetapi sangat disayangkan bahwa
karena keinginannya ingin menentang yang benar, sehingga berkali-kali mengatakan bahwa dia tadinya adalah nabi yang benar, kemudian berdusta. Nah, oleh karena itu Sayyidina Hazrat Masih Maud alaihi salatu wassalam berkenaan dengan ini memberikan sebuah tantangan dengan hadiah sebesar 500 rupiah pada saat itu. Pada tahun 1880-an itu merupakan jumlah yang sangat besar. Beliau salam bersabda bahwa jika perkara ini benar bahwa ada seorang nabi atau rasul setelah mendakwakan diri sebagai utusan Allah dan secara terang-terangan mengatakan kepada orang-orang perkataan-perkataannya dengan mengatasnamakan Allah Ta'ala, kemudian sebagai seorang pendusta bahwa selama 23 tahun sebagaimana Rasulullah SAW dalam masa menerima wahyu Al-Quran tetap hidup, maka setelah menghadapkan sang nazir itu di hadapanku dan sepakat memberikan bukti-buktinya kepadaku atau membuktikannya berdasarkan bukti-bukti standar Al-Quran, maka aku akan menghadiahinya 500 rupiah. Nah, ini beliau tulis dalam buku beliau yaitu Arba'in nomor 3 halaman 15. Apakah ada yang sudah bisa sekarang kita lihat apakah sudah ada yang bisa menghadapkan sang nazir atau pemberi peringatan itu, atau sekarang ada yang bisa menghadirkannya? Sama sekali tidak. Dan sama sekali tidak akan ada. Kemudian para mufassir terkenal pun memberikan kesaksian-kesaksian mereka dalam tafsir mereka, seperti Hazrat Ibnul Qayyim rahmatullah alaihi, Alama Ibnul Aziz dan Maulwi Sanaullah Amritsari. Maulwi Sanaullah Amritsari ini merupakan salah satu musuh berat atau yang menentang Hazrat Masih Maud salam. Mereka menyatakan bahwa seorang pendakwa palsu tidak akan bertahan lebih dari beberapa hari karena akibat dari perkataan mereka. Mereka ada yang dibunuh dan tidak mendapatkan perlindungan dari Allah Ta'ala. Sedangkan bagi mereka yang bertobat setelah itu akan selamat dari azab Allah Ta'ala. Nah, kemudian sobat senja sekalian yang dirahmati Allah, berkenaan dengan standar 23 tahun yang ditetapkan oleh Allah Ta'ala dengan mengambil standar masa kenabian Rasulullah SAW yang dia cantumkan dalam surah Al-Haqqah ayat 45-48, terdapat juga beberapa syarat, yaitu syarat pertama yaitu pendakwa ilham atau wahyu itu bertindak dengan kepura-puraan dan menggunakan pemikirannya sendiri dalam pendakwaannya. Yakni dia sendiri tahu bahwa dia sedang berdusta dan mengikrarkan bahwa perkataan-perkataannya merupakan ilham dari Allah Ta'ala. Nah, di sini lafaz taqawwala berasal dari bab tafa'ul, yaitu yang artinya berdalil dengan mengada-ada. Oleh karena itu orang gila tidak dikatakan dalam ayat ini atau tidak masuk dalam kategori ayat ini, dan janji mendapatkan kesempatan tidak mungkin bertentangan dengan dalam ayat ini. Kemudian syarat yang kedua yaitu pendakwa itu harus mengakui kebesaran Allah Ta'ala dan bersaksi tidak ada yang selain dia dan menisbatkan perkataan-perkataannya itu kepada Allah Ta'ala. Jadi dia yang tidak meyakini atau mengakui Allah Ta'ala, kebesaran Allah Ta'ala, atau semata-mata menyamakan perkataan-perkataannya dengan ilham, maka dia tidak bisa dikenai atau tidak masuk ke dalam kategori ayat ini, sebagaimana jelas dikatakan dengan kata alaina. Yang kemudian syarat yang ketiga yaitu pendakwa seperti demikian harus yakin secara letterlek, secara lafzi terhadap ilham dan harus mengikrarkan perkataan-perkataannya merupakan firman Allah Ta'ala. Maka dari itu orang yang hanya menganggap khayalan-khayalannya sama dengan ilham dan setiap perkara yang muncul dalam hatinya disebut sebagai ilham, maka dia tidak bisa masuk dalam kategori ayat ini. Karena dalam ayat ini terdapat syarat ba'dul aqawil. Yaitu dia menisbatkan segala perkataan dan ucapannya dari Allah Ta'ala dan mengikrarkan bahwa lafaz-lafaznya adalah firman Allah. Kata-kata dalam ayat ini memberitahukan secara khusus tentang hukuman bagi para pendakwa ilham yang mengatasnamakan Allah Ta'ala. Kemudian syarat yang terakhir yaitu syarat keempat bagi pendakwa berdasarkan ayat Al-Quran ini adalah dia menyampaikan pendakwaannya itu sebagai sebuah pengumuman agung, dan bagi orang-orang yang tidak mengindahkan perkataan-perkataannya maka mereka akan tersesat.
Nah, andai saja dia menyembunyikan pendakwaannya ini atau tidak mengungkapkannya dengan ancaman atau pengingkaran terhadapnya sehingga tidak menyebabkan orang-orang masuk ke dalam kehancuran, maka pendakwa seperti itu juga tidak akan masuk dalam kategori ayat ini. Nah, syarat ini berkenaan dengan ayat fama minkum ahadin anhu hajizin. Nah, jadi berdasarkan 4 syarat ini, maka hendaknya kita bisa mengkaji kehidupan seorang pendakwa dan pendakwaannya. Nah, sekarang jika di antara 4 syarat ini satu saja syarat tidak terpenuhi, misal dia adalah seorang pendakwa yang gila, maka dia tidak bisa terkena kehancuran dikarenakan hal tersebut. Atau dia tidak menyatakan pendakwaannya sebagai pengumuman agung, atau dia tidak menganggap wujudnya berbeda dan tidak menisbatkan perkataan-perkataannya kepada Tuhan, bahkan hanya mengatakan khayalan-khayalannya sebagai ilham, maka dia akan tetap selamat dari semua bentuk hukuman dan tentang mendapatkan kesempatan tersebut tidak bertentangan dengan ayat Al-Quran. Kemudian berkenaan dengan kebenaran Hazrat Masih Maud salam, Munshi Sahib dalam pernyataannya di awal bab ini mengatakan bahwa walaupun kita meyakini dalil Mirza Sahib, beliau dinyatakan kafir karena pendakwaan kenabian sebelum tahun 1901. Pada tahun itu beliau mendakwakan diri dan 7 tahun kemudian yaitu 1908 wafat. Lalu dari mananya menjadi nabi selama 23 tahun? Nah, dari pernyataan ini Munshi Muhammad Yaqub Sahib beranggapan bahwa masa kenabian Hazrat Masih Maud salam setelah pendakwaan beliau adalah hanya selama 7 tahun. Jadi di sini sebenarnya bukanlah semata-mata khusus dalam hal pendakwaan diri sebagai nabi, tapi maksud yang disebutkan dalam ayat walau taqawwala alaina ba'dal aqwal ini adalah mutlak dalam hal pendakwaan menerima ilham dan wahyu dari Allah Ta'ala. Akan tetapi malah Munshi Muhammad Yaqub Sahib sendiri juga yang menjawab pernyataannya sendiri dengan menulis dalam buku yang sama, yaitu sejak kapan masa atau zaman memperlihatkan tanda-tanda Mirza Sahib dimulai. Mirza Sahib menyatakan pengutusan dirinya pada permulaan abad ke-14 pada usia 40 tahun. Dengan itu dia menyatakan bahwa zaman kebangkitannya adalah pada tahun 1883. Oleh karena itu 1 juta tanda yang zahir sampai tahun 1903 adalah merupakan pendapatan dari 20 tahun masa risalah Mirza Sahib. Nah, ini dia tulis dalam Tahqiq Lasani atau Asyarah Kamilah buku bagian kedua halaman 123. Nah, di sini jelas. Jadi Munshi Muhammad Yaqub Sahib sendiri yang menjawab pernyataannya mengatakan bahwa dari mana asal 23 tahun kenabian Mirza Sahib. Jadi di sini justru dia menjawab keberatannya sendiri yang mengatakan bahwa oleh karena itu 1 juta tanda yang zahir sampai tahun 1903 adalah pendapatan dari 20 tahun masa risalah Mirza Sahib. Nah, itu tahun 1903. Sedangkan Hazrat Masih Maud salam wafat pada tahun 1908. Jadi lebih dari 23 tahun beliau mendapatkan kesempatan atau waktu untuk menyampaikan ilham dari Allah Ta'ala. Jadi demikianlah Sobat Senja sekalian, jawaban-jawaban dari sebagian keberatan yang berkenaan dengan pernyataan Munshi Muhammad Yaqub Sahib yang mengatakan bahwa masa para pendakwa atau nabi palsu ada juga yang lebih dari 23 tahun, dan syarat-syarat seperti apa saja yang harus dipenuhi untuk masuk dalam kategori ayat walau taqawwala alaina ba'dal aqwal ini, serta bukti kebenaran yang disampaikan sendiri oleh Munshi Muhammad Yaqub Sahib berkenaan dengan kebenaran dari pendakwaan Hazrat Masih Maud salam. Jangan lupa Sobat Senja sekalian untuk mendapatkan notifikasi dari kelanjutan video ini, klik subscribe dan klik tanda lonceng di sampingnya. Apabila ada pertanyaan dan tambahan bisa dituliskan dalam kolom komentar. Sekian, terima kasih. Jazakumullah ahsanal jazaa. Akhirul kalam. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. तौफीक दे खुदा मुझे, लिखूं मैं
उसकी नाम